dari divisi project. Pada video pembelajar minggu kali ini saya akan membahas suatu buku yang sangat bagus, yaitu buku berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Nah, mungkin selama ini kita ada yang pernah berpikir tentang sebenarnya bagaimana sih teknik berkomunikasi yang baik. Apakah dengan menggunakan nada yang menggebu-gebu atau justru dengan nada yang tenang, namun tetap dengan artikulasi yang jelas? Lalu, apakah pernah terbesit jika ternyata teknik komunikasi kita selama ini yang kita anggap menyenangkan justru salah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman? Nah, dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo Hyang selaku penulis menjelaskan terkait rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif, yang dimana bisa membuat lawan bicara merasa nyaman serta tidak merasakan bosan. Nah, jika dilihat dari judulnya, buku ini tentu sangat menarik bagi pembaca untuk mengetahui apa itu suatu seni dalam berkomunikasi yang benar. Oleh karena itu, isi dari buku ini berisi mengenai rahasia tentang teknik-teknik bicara yang bisa menggetarkan hati para pendengar ataupun lawan bicaranya. Nah, saat mengetahui bahwa komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting, khususnya sebagai pakar komunikasi menuliskan buku yang sangat berarti bagi kita semua yang dimana masih ingin belajar tentang ilmu dan teknik komunikasi. Selain berisi mengenai pengembangan diri pula, buku tersebut juga membahas mengenai teknik komunikasi, negosiasi, dan juga persuasi. Lalu bagaimana teknik berbicara yang baik dengan benar? Nah, jadi semua orang memiliki kemampuannya sendiri untuk menghidupkan suasana yang masing-masing. Dari kita mempunyai daya tarik tersendiri dalam berbicara. Misalnya, contoh, seorang pemandu wisata mempunyai kemampuan untuk menghidupkan suasana. Nah, jadi kita harus pandai dalam berbicara agar bisa menunjukkan diri kita kepada lawan bicara di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan mahir akan menjadi orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi yang tepat, negosiasi dan juga persuasi, tentu kita perlu memahami metode komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, buku ini ditulis dengan tujuan supaya para pembaca dapat memahami, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah terkenal dan berpengalaman mengenai rasa teknik komunikasi. Apabila kita membaca buku ini dengan runut, maka tentu rasa percaya diri kita akan untuk berbicara dengan berbagai macam orang akan tumbuh secara sendirinya. Nah, buku dengan judul Bicara Itu Ada Seninya memiliki 5 bab. Nah, akan tetapi dari 5 bab tersebut tidak harus membaca semua urutannya. Pembaca pun akan tetap memahaminya dengan baik. Selain itu pula, buku tersebut berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik komunikasi yang baik dan benar, serta diselingi dengan pengalaman penulisnya juga dan cerita dari orang lain yang dapat menginspirasi para pembaca untuk lebih melatih teknik komunikasi masing-masing. Nah, kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu bab pertama memiliki judul Perbedaan Juara 1 dan 2 terletak pada ucapannya. Nah, di dalam bab yang pertama, penulis banyak memberikan tips mengenai cara berkomunikasi dengan cara dan teknik yang baik. Tak hanya itu saja, penulis juga menjanjikan mengenai bagaimana cara melatih logika dalam berbicara. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi takut untuk berbicara ataupun sekalinya bicara suaranya terbata-bata, suaranya kecil dan gemetar, atau bahkan tidak mampu membalas salam bicara. Nah, di dalam bab yang pertama ini, penulis mengajarkan kepada kita selaku pembaca untuk berlatih menyusun cerita supaya orang lain bisa tertarik dengan apa yang kita bicarakan dengan metode storytelling. Nah, selain itu ada juga hal yang menarik dalam bab ini, yaitu mengenai pernyataan dari salah seorang psikolog sekaligus pasar komunikasi yang berasal dari Amerika bernama Albert Maherbian. Nah, ia berbicara mengenai berbagai elemen komunikasi personal atau individu yang dijelaskan secara ringkas dan jelas di dalam bab ini. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu dengan judul Pandai Mendengarkan dan Pandai Berbicara. Nah, di dalam bab yang kedua, penulis juga memberikan beberapa rumus terkait komunikasi yang bisa ditiru atau diterapkan di dalam kehidupan secara sosial. Adapun hal yang cukup menarik dalam bab ini yaitu ketika penulis menjelaskan mengenai anjuran untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang cinta dan sayangi, minimal 30 menit dalam sehari. Nah, sebab komunikasi sendiri terletak pada kualitas, bukan kuantitasnya. Oleh karena itu, di dalam bab ini penulis
lebih memposisikan pembaca sebagai seorang pendengar yang baik untuk nantinya mulai menjadi seorang pembicara yang handal. Nah, untuk bab 3 itu judulnya ucapan yang membuat lawan bicara mendengarkan kita. Nah, dalam buku bicara itu ada seninya, penulis mengajarkan pada pembaca mengenai teknik berbicara yang bisa membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, salah satu dengan cara menyampaikan storytelling dan hal-hal lain yang dapat diungkapkan secara singkat, padat, dan jelas pastinya. Untuk bab 4 memiliki judul beratnya pembicaraan ditentukan oleh dalamnya isi. Nah, apakah kalian semua pernah mendengar bahwa berbicara itu merupakan suatu bakat? Nah, di dalam bab ini penulis menjelaskan bahwa berbicara adalah suatu hal yang perlu dilatih. Memang betul, akan ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada orang lain. Akan tetapi hal tersebut bisa saja dikejar oleh mereka yang rajin untuk berlatih dan mau berusaha. Nah, dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan cara dan tips untuk melatih cara berbicara pembaca. Cara yang bisa pembaca lakukan antara lain dengan melalui latihan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjadi seseorang yang pandai berbicara. Dan untuk yang bab terakhir atau bab kelima yaitu cara berbicara menjadi pondasi kebahasaan seseorang. Nah, di dalam bab yang terakhir penulis membahas sesuatu yang agak berbeda. Di dalam bab ini penulis memberikan contoh-contoh yang berasal dari tokoh dunia yang menjadikan cara bicara mereka sebagai sebuah dasar untuk mencapai keberhasilan mereka. Nah, dalam memperoleh keberhasilannya, mereka hanya mengandalkan modal bicara yang mereka miliki. Salah satu contoh yang disebutkan penulis yaitu adalah Yu Jae-suk, yaitu seorang komedian dan presenter yang berasal dari negara Korea Selatan. Kemudian penulis juga menyebutkan tokoh dunia lain seperti Barack Obama serta tokoh lainnya yang dijelaskan oleh penulis di dalam bab terakhirnya. Nah, buku ini ditulis agar kita selaku pembaca dapat memahami tentang bagaimana teknik berbicara yang benar. Melalui buku ini pula, pembaca bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses terkait rahasia inti komunikasi masing-masing. Apabila kita membaca buku ini dengan teliti dan runtut, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya di dalam diri kita. Buku ini adalah salah satu buku non-fiksi yang wajib dibaca oleh kita semua dalam hal berbicara. Nah, serta bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang dasar-dasar percakapan dengan orang lain. Sekian review buku dari berbicara itu ada seninya, semoga bermanfaat. Terima kasih.